Alhamdulillah wa innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah kita selalu dalam rahmat, berkah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan dari sekian banyak kenikmatan yang dapat kita rasakan, maka tentu nikmat yang terbaik, nikmat yang teragung, nikmat yang teristimewa adalah nikmat iman dan Islam. Pentingnya iman dan Islam, Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kita, mewasiatkan kepada kita agar kita benar-benar mampu memelihara, merawat dan menjaga iman Islam kita sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman Islam diberikan oleh Allah kepada kita jauh sebelum kita menjadi manusia. Di saat kita masih berada di alam ruh, masih berupa jiwa, Allah sudah imankan kita dan Islamkan kita. Hal ini berulang kali disampaikan oleh khatib dalam surat Al-A'raf ayat 172. Allah berfirman: Wa id akhadha rabbuka min bani Adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah wahai Muhammad, kata Allah, tatkala Tuhanmu mengambil dari sulbi anak-anak Adam untuk dijadikan keturunan yang berkembang biak. Kemudian Allah mengambil sumpah syahadah, baiat kesaksian atas jiwa-jiwa yang diambil dari sulbi tersebut. Allah berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Seluruh jiwa tidak ada yang menolak. Seluruh jiwa secara aklamasi mengakui, bala syahidna, benar ya Rabb, Engkau adalah Tuhan kami. Sehingga kita mesti bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi sosok makhluk yang namanya manusia, pada dasarnya kita sudah beriman kepada Allah, sudah bertauhid kepada Allah, sudah tunduk taat kepada Allah. Hingga Nabi mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap lahir bayi
maka keadaan bayi yang lahir semuanya dalam keadaan bersih. Lahir dari rahim manapun, tatkala dia baru lahir, Nabi katakan semua dalam keadaan fitrah atau bersih. Karena memang berawal dari keimanan, kesucian dari kekafiran seluruh jiwa manusia pada saat di alam ruh sebelum menjadi manusia. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, Nabi mengatakan, fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanih. Maka tergantung kedua orang tuanya yang jiwanya sudah beriman kepada Allah, lahir bersama dengan jasadnya, saat lahir dalam keadaan dia beriman kepada Allah, tapi ada pengaruh-pengaruh yang bisa merubah keadaan iman Islam jiwa yang ada, jasad yang ada, yaitu peran aktif daripada kedua orang tua. Maka di saat kehidupan ini dimulai, setelah lahir di alam dunia, berawal dalam kehidupan di rumah tangga, ada pengaruh-pengaruh. Setiap perjalanan hidup kita ada pengaruh-pengaruh yang terkadang bisa menjerumuskan kita, terkadang pula bisa menyelamatkan kita. Oleh karena itu para jemaah sekalian, kita sadar betapa banyaknya tantangan, rintangan dan cobaan serta godaan yang kita hadapi. Dan dari sekian banyak tantangan, rintangan dan godaan, tantangan yang paling berat, tantangan yang paling luar biasa harus kita pelihara jaga dengan baik adalah tantangan bagaimana akan menghempaskan iman kita dari kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, tunduklah taat kepada Allah, berpegang teguh dengan nilai iman dan Islam dimanapun kita berada. Karena Nabi mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Tunduk taat kepada Allah, menjaga iman Islam, konsisten dengan iman dan Islam, konsekuensi dengan iman dan Islam dimanapun kita berada, dalam situasi apapun. Nabi pesankan, ittaqillaha haitsuma kunta. Tunduk taat kepada Allah dimanapun kita berada. Ini pesan yang diawali dari pesan Allah agar kita menjaga ketakwaan yang sebenar-benar takwa. Bahkan Allah mengingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali matimu bersama dengan dirinya iman Islam yang melekat dengan baik. Kemudian Nabi menguatkan, beriman, bertakwa, selalu kita jalankan dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun dan situasi apapun. Oleh karena itu para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kepada kita, di saat kita punya kesalahan-kesalahan, karena manusia tidak lepas dari kesalahan. Tidak ada manusia yang enggak punya salah. Maka sebaik-baik manusia, kata Nabi, orang yang mengakui kesalahan, sadar dengan kekeliruan dan kesalahannya, kemudian bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 133 menyerukan kepada kita agar kita senantiasa bersiap diri, jangan berdiam diri, jangan berpangku tangan. Apa yang harus kita lakukan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Allah mengatakan, dan segeralah, jangan tunda-tunda. Apa yang segera? Ila magfiratin min rabbikum wa jannah, mencari ampunan Allah, meraih ampunan Allah. Jangan tunda-tunda. Usia kita tidak tahu kapan akan berakhir. Kematian ada sesuatu yang pasti, karena kematian ada sebuah keniscayaan. Tapi kapan terjadi kematian yang akan menimpa kepada diri kita, sesungguhnya sama sekali kita tidak ada yang tahu. Paling-paling Allah memberikan firasat. Firasat-firasat sebagai bagian dari kekuatan iman kita, karena kedekatan kita kepada Allah, keimanan dan keislaman kita. Allah memberikan ilham firasat, tetapi secara pasti kapan kita tahu
di saat kematian kita tiba, tidak ada satupun yang bisa menjawab, karena kematian adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pastikan bahwa setiap kita pasti akan mengalami yang namanya kematian. Karena pentingnya kita waspada dengan kematian, maka persiapkan diri kita dengan baik. Persiapan yang harus kita cari adalah bagaimana kita mengurangi sebanyak mungkin kesalahan-kesalahan kita. Menjauhkan sebanyak mungkin dosa-dosa dan kemaksiatan. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersegera berlomba-lomba mencari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah menunda-nunda. Karena sekali lagi, batas kita untuk bertobat sungguh kita tidak tahu. Di saat ada kesempatan kita hidup di alam dunia, mari kita ikuti apa yang diserukan Allah dalam surat Ali Imran ini, bersegera untuk berlomba-lomba meraih maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat kita akan diterima oleh Allah meskipun kita punya banyak dosa. Dosa yang bergelimang. Di saat kita punya kesadaran untuk bertobat meraih ampunan, maka pastikan bahwa tobat kita sebelum datang hari kiamat, sebelum nyawa sampai ke kerongkongan, pastikan bahwa tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ibna Adam, lau balagat dunubuka ana as-sama'i, thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali." Kata Nabi, Allah berfirman, "Wahai anak Adam, sekiranya dosamu mencapai ketinggian dosanya saking banyaknya sampai menyundul ke langit, begitu banyaknya dosa-dosa. Kemudian engkau punya kesadaran untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah, maka kata Allah, pasti kami akan memberikan ampunan. Dan aku tidak peduli dengan dosa-dosa yang banyak. Di saat seorang hamba beristighfar, meminta ampun kepada Allah, Allah membuka pintu ampunan, pintu tobat untuk kita semua. Oleh karena itu, mari kita berlomba-lomba bagaimana sisa hidup yang ada, kesempatan hidup yang ada, kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam rangka melakukan kebaikan-kebaikan. Salah satu kebaikan yang kita raih adalah selain mengumpulkan banyak pahala dengan amal ibadah yang maksimal, juga meninggalkan banyak dosa dan kemaksiatan. Jangan sampai sisa kehidupan ini kita tidak bisa menjawab tantangan-tantangan. Karena di akhir kehidupan kita ini, di akhir zaman, Nabi sudah menyampaikan informasi kepada kita bahwa tantangan kita, rintangan kita dalam hidup yang singkat ini semakin luar biasa tajam, semakin luar biasa bahaya. Nabi SAW mengingatkan, badiru bil a'malis sholihah, segeralah kamu melakukan amal-amal yang baik. Ada kesadaran-kesadaran di saat kita bertobat, karena syarat diterima tobat tentu ada kesadaran setelah meminta ampun kepada Allah, tinggalkan kesalahan itu, jangan diulang kembali. Setiap sepak terjang kita pasti ada kekeliruan-kekeliruan. Di saat kita sudah meminta ampun kepada Allah, jangan diulang kembali kekeliruan-kekeliruan kita, sehingga tobat kita benar-benar diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kekeliruan-kekeliruan dalam sepak terjang kehidupan kita. Secara pribadi, seringkali kita melakukan kesalahan dan kekhilafan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Mengurus rumah tangga, seringkali kita juga melakukan salah dan khilaf. Hidup bermasyarakat, bertetangga, terkadang juga ada kesalahan dan kekhilafan. Hidup berbangsa dan bernegara, seringkali juga kita melakukan kesalahan dan kekhilafan. Termasuk hidup berpolitik, menentukan pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang, seringkali kita keliru, melakukan kesalahan-kesalahan. Maka apapun yang telah terjadi dari apa yang sudah kita lakukan di masa-masa lalu, apakah persoalan pribadi, persoalan rumah tangga, persoalan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk berpolitik, menentukan pemimpin yang saat itu kita merasakan ada kekeliruan, ketidakpasan dengan sesuai nilai-nilai iman Islam yang kita miliki, bertobatlah
dan ke depan kita harus mencari jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih ada kesempatan menebus kesalahan-kesalahan kita dalam menentukan hal-hal yang mestinya sesuai dengan nilai iman, tapi terkadang ada kekeliruan yang dilakukan oleh kita semua. Mudah-mudahan para jamaah sekalian, kita semua senantiasa diberi oleh Allah kekuatan, kepastian iman Islam yang mantap, sehingga sepak terjang kita ke depan sebagai wujud rasa syukur atas iman Islam kita, sebagai wujud rasa kita bertobat kepada Allah. Mari dengan kekuatan iman Islam yang Allah berikan kepada kita, kita ukir perjalanan hidup ke depan dengan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai keimanan, nilai-nilai keislaman, sehingga hidup kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kematian yang akan kita hadapi, kita mati dalam penuh keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Kematian yang husnul khatimah adalah kematian yang mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tantangan kita berat, dan Nabi mengingatkan, banyak-banyaklah berbuat kebaikan. Mari kita sama-sama berusaha setelah bulan Ramadan sudah kita lewati, dengan banyak kebaikan yang sudah kita lakukan, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Dan sudah banyak juga insya Allah dosa-dosa yang diampuni oleh Allah. Tapi Ramadan adalah pendidikan, barometer 1 bulan. Jadikan satu pelajaran yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sampai ketemu Ramadan yang akan datang. Kita terus meraih kebaikan-kebaikan, kita terus meminta ampun atas segala dosa dan kesalahan. Insya Allah Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita. Nabi SAW mengingatkan akan datang fitnah luar biasa, kaqita'il lailil mudlim, fitnah, tantangan yang pada akhirnya bisa menghempaskan iman Islam kita adalah bahayanya seperti malam yang gelap gulita. Gelap dunia ini, sulit membedakan mana hak dan mana batil, sulit membedakan mana yang halal dan mana yang haram, sehingga kata Nabi, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Tidak sedikit, tidak banyak, tidak sedikit pagi seseorang masih punya iman, tapi sore berubah jadi kafir. Yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore masih banyak yang beriman, tapi paginya sudah jadi kafir. Kemungkinan kafir tidak berarti pindah agama secara formal, berbeda di KTP-nya, tapi menentang ketentuan Allah. Yang dari jujur menjadi pengkhianat, yang tadinya dia amanah menjadi orang yang mengkhianati amanah, yang tadinya mampu berbuat adil kemudian tidak melakukan keadilan, yang tadinya mampu berbuat sosial kemudian dia hidup egois, itu bisa disebutkan kafir karena menentang aturan Allah. Islam mengajarkan semua kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan. Para jamaah sekalian, yang paling miris Nabi mengingatkan, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bahaya, hati-hati. Kata Nabi, ini informasi yang harus kita perhatikan dengan baik. Akan muncul karena beratnya tantangan, kata Nabi, akan muncul orang yang rela menjual agamanya ditukar dengan dunia. Banyak orang yang jual iman karena kepentingan dunia. Dunia yang isinya bermacam-macam. Dunia yang isinya bermacam-macam. Harta, takhta, wanita, itu bagian daripada dunia. Banyak orang yang menukar karena takhta, imannya dijual. Karena demi meraih satu kemenangan dalam perpolitikan, dia jual iman Islamnya, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dalam rangka meraih dunia lainnya, dia harus menjual iman Islamnya, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan ini jadi renungan kita semua, terutama diri khatib. Ke depan, mari kita tatap masa depan kita dengan kekuatan iman Islam. Insya Allah, Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita. Kita selamat di dunia wal akhirah. Saat kematian kita tiba, kita mati dalam keadaan sudah beristighfar, mendapatkan ampun dari Allah Subhanahu wa taala, mati dengan penuh keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa lazimus salah ala khairi khalqih. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa yanha 'anil qurba wa yanha 'anil baghyi wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha alazim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la takbar qimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.